mau sharing sedikit tentang kenapa sih penting untuk menjaga mental health juga di dunia social media. Wah, bener banget Kak. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama skill-nya, terus juga kemampuan kita untuk mengisi konten, menjadi konten kreator dan apapun itu tanpa menyadari bahwa keseimbangan kesehatan kita, holistically speaking, secara holistik bahwa mentally, physically harus seimbang. Nah, ini bener banget Kak. Boleh sharing ya Kak ya? Oke, aku izin share screen dulu. Silakan Kak. Sudah terlihat ya teman-teman? Oke, nah Oke. ini aku ingin sharing sedikit dan juga mungkin aku sebelumnya mau menyapa para narasumber-narasumber yang sudah sharing sebelumnya. Dan aku hari ini bukan menggurui, tetapi aku ingin sharing dari experience juga, sharing juga dari mungkin sisi seorang content creator, kenapa menurut aku tuh menjaga mental health di social media itu penting. Nah, jadi yang I like the background Kak. Bener-bener like, apa kan dark gitu ya. It ya seems straight to the so point. serious gitu Kak, asik. Oke, jadi aku hari ini ingin memulai dengan menanyakan 5 pertanyaan, yaitu dengan gimana sih teman-teman hari ini, how are you feeling today? Mentally and physically, how are you? Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan, what's taking up most of your headspace? Jadi di pikiran teman-teman tuh hari ini tuh apa sih yang mungkin mengambil banyak ruang, mengambil banyak tempat di pikiran teman-teman? Mungkin dari pekerjaan, kuliah, ataupun masa depan. Lalu, when did I last eat a whole meal? Jadi, kapan sih teman-teman makan sesuatu yang mungkin itu enak banget atau makan sesuatu yang buat teman-teman tuh happy banget? Lalu, yang keempat adalah teman-teman lelah nggak? Are you tired? Lalu, yang terakhir adalah satu pertanyaan yang aku suka, yaitu what will I engage in today that will bring me joy? Jadi, apa yang ingin aku lakukan hari ini atau apa yang akan aku lakukan hari ini yang membawa satu kebahagiaan kecil. Nah, pertanyaan ini menurut aku yang paling penting ya. Jadi pertanyaan ini tuh menurut aku sebagai pegangan untuk kalau misalnya teman-teman ingin melakukan sebuah mental health check-in dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman merasa lelah, mungkin merasa lagi anxious atau merasa aduh aku hari ini tuh mungkin lagi down banget atau aku lagi capek banget dari berbagai banyak sisi ya karena sekarang ini kita tuh emang diem di rumah doang, kita tuh mungkin kuliah, kerja, everything semuanya work from home dan kita mau gak mau juga harus rely dengan teknologi. Jadi mungkin kita tuh kadang-kadang melupakan dari sisi mental health kita juga dan kesehatan mental kita. Jadi menurut aku tuh penting banget kalau misalnya itu kita juga check in dengan diri kita sendiri, lalu juga melakukan satu hal di luar dari social media, di luar dari online world yang membuat diri kita tuh happy. Ini adalah beberapa hal menurut aku yang harus kita stop doing on social media. Jadi mungkin salah satu contohnya tuh, mungkin teman-teman mikir kalau misalnya jadi content creator, jadi mungkin seseorang yang ingin menjadi seorang digital creator, itu harus mempunyai so many followers, so many likes. Tapi menurut aku sekarang itu it's not like that. It's lebih tentang konten yang kita share, konten yang kita buat, apa sih yang kita bawa ke dalam dunia social media, dan kita ingin tuh mungkin share sesuatu yang positif atau influence apa yang ingin kita create di dalam platform kita sendiri. Menurut aku itu adalah salah satu hal yang penting, karena aku sering bilang juga di webinar sebelumnya, kalau misalnya passion itu sangat penting di dunia social media, dan mengerjakan sesuatu yang kita tuh tidak merasa bosan, atau mengerjakan sesuatu yang kita tuh nggak setengah-setengah hatinya. Jadi menurut aku kalau misalnya kita melakukan sesuatu based on trends, atau melakukan sesuatu based on apa yang mungkin lagi viral atau mungkin sesuatu yang lagi trending itu tetapi belum tentu kita suka, menurut aku kedepannya kita tuh bakal capek juga untuk mengikuti itu hanya mungkin untuk popular atau mungkin mencari sebuah fame di dunia social media because I think social media tuh is more than that. Kalau misalnya kita tuh mau membuka pikiran kalau misalnya social media tuh ataupun Instagram, YouTube, TikTok semuanya itu nggak cuman hanya untuk likes and followers, tapi itu juga sebagai satu platform di mana kita tuh bisa share potential kita. Lalu kita juga mungkin harus stop comparing hidup kita dengan hidup orang lain, content creator. Mungkin kita tuh pernah, menurut aku kebanyakan orang pasti netizen pernah ya melihat social media public figure ini, A, B, C, wah hidupnya mereka tuh enak banget ya, mereka mungkin bisa melakukan ini, bisa pergi ke sini, mungkin bisa melakukan hal-hal yang teman-teman belum tentu bisa ataupun belum mempunyai kesempatan tersebut. Tetapi back to it again, kalau misalnya social media itu adalah sesuatu yang kita share, itu sesuatu yang mungkin kita pilih ya. Jadi kita tuh pilih selected moments of our life dan kita tuh share itu ke dalam social media. Jadi kita tuh nggak tahu juga apa sih yang terjadi di balik layarnya. Nah,
ya ini salah satu hal yang penting juga untuk di social media yang kita mungkin bisa stop lakukan, yaitu stop following account yang membuat kita tuh ngerasa enak tentang diri kita sendiri. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa aku share dulu pas awal aku di social media, aku tuh follow banyak sekali account-account yang menurut aku itu memasang satu beauty standards yang fix. Nah, menurut aku itu sesuatu yang kurang bagus juga untuk anak-anak muda sekarang, untuk teenagers, untuk apalagi mungkin perempuan-perempuan yang melihat kalau misalnya aku tuh harus merubah diri aku tuh seperti ini, aku tuh harus mengikuti tren seperti ini, atau aku mungkin harus menjadi lebih seperti ini hanya untuk pleasing audience kita. Kalau misalnya itu untuk kebahagiaan diri kita sendiri, it's okay. Tetapi kalau misalnya kita merubah sesuatu karena komentar, karena message, ataupun karena audiens kita yang tidak suportif sama diri kita, menurut aku kita harus take a pause, kita harus berhenti dulu, mungkin kita harus mundur sedikit, lalu kita ingat lagi kalau misalnya this is our account. Jadi kita tuh jangan mengubah diri kita hanya untuk mungkin menyenangkan audiens kita, dan juga mungkin kalau misalnya kita terinfluence dari content creator yang promoting atau yang mungkin mempromosikan harus merubah diri kita untuk menjadi orang yang mungkin sesuatu yang kita tidak, itu menurut aku kita harus harus unfollow, atau kita mungkin harus filter konten-konten tersebut, dan tentunya kita harus menjaga mental health kita dari situ. Nah, how to be more of yourself? Gimana sih kita mungkin di social media bisa menjadi lebih dari diri kita, yang mungkin menjadi true to ourselves? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu, tentunya share sesuatu yang mempunyai value, mempunyai nilai dari kita sendiri dulu. Aku juga pernah share di sesi aku sebelum-sebelumnya, kalau misalnya kita tuh posting sesuatu yang dari diri kita tuh ada nilainya dulu. Jadi, kita melihat itu dan kita melihat, oh ini sesuatu yang menurut aku tuh aku suka dan aku bisa share juga, dan sesuatu yang mungkin positif, yang mungkin dapat membantu. Lalu kita juga harus mengerti, kita tuh bisa menjaga loh pikiran kita di dunia social media, dan kita juga bisa trust our own instinct. Jadi kalau misalnya kita mungkin melihat seorang yang share sesuatu yang negatif, atau mungkin vibe-nya tuh terlalu kurang bagus ya, atau kurang patut kita contoh, kita bisa loh unfollow, atau kita mungkin juga bisa menghilangkan itu dari akun kita. Jadi kita tuh tidak melihat itu terus di dalam mungkin recommended kita, timeline kita, explore page kita. Jadi kita tuh juga filter konten-konten yang kita lihat. Again, social media itu is a curated gallery of an individual's life. Jadi sebuah galeri yang dikurasi, di mana kita tuh nggak mungkin juga sebenarnya menurut aku share sesuatu yang bikin kita kesal, bikin kita marah. Sebaiknya jangan. Aku tahu mungkin ada yang pernah seperti itu, mungkin juga ada yang pernah merasakan aku harus meluapkan emosi-emosi ataupun share sesuatu. Tetapi menurut aku, kita harus ingat lagi kalau misalnya di balik layar itu, semua orang itu mempunyai hidup masing-masing yang belum tentu it's as perfect as it looks on social media. Jadi kita tuh belum tentu juga tahu betapa mereka harus sacrifice sesuatu, atau mungkin betapa banyak bekerja kerasnya mereka untuk reach sesuatu, atau masuk ke sebuah goal, atau mendapatkan satu achievement. Jadi kita tuh nggak bisa menilai perjalanan orang based on social perspektif mereka sepenuhnya. Jadi kita harus balik lagi ingat itu, karena di social media tuh selalu ada positif and negatifnya. There's always positive and negative di dalam semua hal, dan di social media pun juga. Jadi menurut aku itu walaupun kita bisa share banyak hal yang mungkin positif, seperti kita share potential kita menjadikan social media sebagai portfolio kita, sebagai digital resume, karena menurut aku company sekarang, ataupun kalau misalnya kita mencari pekerjaan, klien-klien, biasanya mereka melihat kita juga dari social media, dan mungkin mereka tuh akan tidak mau mengasumsi seperti apa kita based on our social media. Jadi kita lebih baik juga gak share sesuatu yang mungkin bawaannya negatif, ataupun kita tuh memperlihatkan kalau misalnya kita tuh suka marah-marah, atau kita suka share sesuatu yang too much information, karena menurut aku itu dari segi mungkin klien ataupun work itu kurang profesional juga ya, dan menurut aku itu juga mengurangkan chances ataupun opportunity teman-teman untuk mendapatkan job kalau misalnya dilihat di social media seperti ini. Nah, jadi yang selain itu, kenapa sih di social media itu penting untuk menjaga mental health? The importance of unplugging from online world. Jadi, penting banget untuk kita tuh mungkin detox, atau kita tuh mengambil waktu sejenak untuk leave dari online world dan balik lagi ke offline world kita. Walaupun mungkin kita sekarang ini memang harus ada di online world dari segi work from home, dari kuliah, sekolah, kerja, semuanya.
Tapi menurut aku kita juga penting loh untuk masuk ke offline world kita dan melakukan hal-hal yang nggak cuman untuk online world saja. Nah, jadi menurut aku kita harus menjadikan habit ya. Habit untuk take time off social media. Jadi mungkin kita tuh bisa mengambil 1 hari, setiap minggu, atau mungkin kita tuh bisa mengambil beberapa jam dari hari kita tuh untuk gak main gadget juga. Jadi kadang-kadang menurut aku, sekarang ini kan everyone's on their phone, kayak mau melihat berita apapun, mau mungkin melihat update terbaru, kita tuh mungkin bisa mempunyai screen time sampai 8 jam, 7 jam di handphone, seperti itu. Jadi menurut aku, kita tuh bisa mengambil waktu dulu untuk melakukan activities outside of our gadgets. Mungkin kalau misalnya aku bisa beri contoh itu, kita mengambil hobi baru, kita tuh mungkin menambah skill-skill kita, belajar sesuatu yang baru, dan push diri kita tuh untuk try something different, challenge diri kita tuh untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita tuh pengen coba tetapi tidak mempunyai waktu atau tidak mau meluangkan waktu. Dan yang penting itu mungkin kita bisa melakukan, membuat sebuah list, aku tuh pengen ngapain aja sih di mungkin selama aku hidup, aku tuh mungkin ingin melakukan ini, ingin coba ini. Kalau misalnya aku sendiri, salah satu hal yang aku suka belakangan ini, sebelum pandemi itu adalah working out. Menurut aku itu penting sekali ya untuk menjaga physical health dan juga mental health dan balance. Dan kalau aku sendiri, my time off social media tuh mungkin untuk spending time with family, atau mungkin juga aku mendengarkan musik, nonton, dan juga mungkin aku kalau misalnya kemarin di San Francisco, salah satu hal yang aku suka lakukan adalah buying myself flowers. Jadi aku tuh suka banget self-love, dan juga self-pampering, karena penting banget menurut aku tuh kalau misalnya kita tuh mengapresiasi diri kita sendiri atas achievement ataupun reward diri kita sendiri dengan apapun yang kita kerjakan, maupun itu besar ataupun kecil. Jadi aku suka melakukan itu kemarin ketika aku kuliah di sana, ketika aku mungkin menyelesaikan satu project, satu tugas, ataupun mungkin mengalami hari yang lelah ataupun hari yang berat. Jadi aku mencoba untuk melakukan sesuatu yang nice untuk diri aku sendiri juga. Salah satu hal yang aku suka juga itu adalah painting, ataupun mungkin melukis. Kalau misalnya teman-teman mungkin suka gambar atau ingin de-stress atau mungkin mengurangi stres, bisa coba painting. Itu menurut aku salah satu art form yang sangat terapeutik dan sangat-sangat juga menurut aku mengasah kreativitas juga. Lalu menurut aku staying healthy physically is just as important. Kita tuh harus ingat lagi kalau misalnya mungkin kita tuh terlalu banyak di social media atau kita terlalu banyak main gadget kita harus jaga kesehatan diri kita juga. Dan menurut aku kita harus drink enough water, exercise, makan sesuatu yang sehat ataupun healthy, karena what you put in your body matters, because how you treat yourself tuh matters banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin masuk social media, ingin share sesuatu di konten-konten di social media, mungkin menjaga diri kita physically dan mentally itu penting, karena menurut aku itu akan terlihat dari apa yang kita share juga, dan juga mungkin vibes ataupun energi yang kita share dari social media itu akan terlihat kalau misalnya kita tuh confident, happy, or mungkin kita tuh lagi di satu masa yang mungkin kita tuh benar-benar content with ourselves, kita tuh sangat-sangat puas dengan diri kita, ataupun kita mengapresiasi diri kita sendiri, itu bisa terlihat juga dan bisa terpancarkan dari konten-konten yang kita share. Mungkin kalau misalnya dulu aku tuh kalau misalnya mengalami masa yang lebih sulit ataupun lebih tough, mungkin aku share sesuatu mungkin dari lagu yang sedih ataupun lagu-lagu yang mungkin tidak positif. Jadi menurut aku tuh bagus banget kalau misalnya kita tuh jaga diri kita physically and mentally is balance. Nah, jadi yang penting juga itu balance is key. Have fun on social media. Aku belajar di social media tuh jangan terlalu serius. Don't take everything too seriously, because di social media tuh kita tuh bisa menggunakan platform itu untuk share apa yang kita mau, post apa yang kita mau. Dan yang penting tuh kita juga jangan terlalu takut untuk dijudge dari orang-orang, walaupun mereka mungkin ngejudge kita, siapa tahu mungkin, ataupun haters, mungkin mereka tuh secretly our fan, you never know. Karena menurut aku, orang-orang tersebut pasti memerhatikan konten-konten kita, dan itu adalah account teman-teman. Jadi ingat lagi, itu account teman-teman, dan purpose-nya teman-teman harus ingat masuk ke dunia social media tuh untuk apa. Yang penting juga di social media tuh harus staying safe. It's very important untuk diri kita juga, be wise,
filter out negativity, dan juga tentunya beretika yang baik di social media. Jangan langsung asal komen ataupun mengatakan hal-hal di dalam berita hoax ataupun berita yang belum tentu. Jangan terbawa emosi di dunia social media, karena kata-kata kita tuh bisa berbaik lagi dengan diri kita sendiri. Dan yang penting kita harus juga mengerti kalau misalnya kita tuh nggak tahu apapun yang orang lain jalani, kita harus be nice on social media sebisa mungkin. Kita tuh kalau misalnya tidak mempunyai hal yang baik ingin kita katakan, mending jangan mengatakan apapun. Just hold yourself. Mungkin mengatakan sesuatu hal yang baik itu lebih mudah daripada mengatakan hal-hal yang kasar ataupun yang jahat, karena kita tuh nggak mungkin ya ketemu orang in real life kita say something mean atau say something yang tidak sopan kepada mereka di dunia nyata. Jadi jangan lakukan itu juga di social media. Mungkin itu yang bisa aku share hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Aku kembalikan lagi ke Kak Ivan. Thank you.